Abu Musa al-Asy'ari tengah berbaring menunggu malaikat maut menjemputnya. Sembari berzikir, Abu Musa ditemani oleh anaknya yang setia berada di sebelah ayahnya. Abu Musa lantas berkata kepada anaknya, "Apakah kau masih ingat kisah seorang lelaki dan sepotong roti?" Ucap Abu Musa dengan suara lirih. Mendengar suara ayahnya yang kian memelan, anaknya mulai merapat, mendekatinya untuk mendengarkan kisah yang mungkin adalah kisah terakhir yang akan keluar dari mulut ayah mereka. Abu Musa pun melanjutkan ceritanya. Suatu hari, tinggallah seorang lelaki yang saleh. Setiap hari ia selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia melakukan hal ini selama 70 tahun. Akan tetapi suatu hari setan berhasil menggodanya dengan menghadirkan wanita cantik yang sangat memikat. Lelaki saleh ini pun lalai. Dan selama 7 hari 7 malam, ia menghabiskan waktu dengan wanita cantik ini dan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Setelah 7 hari, lelaki saleh ini sadar akan kesalahannya dan meninggalkan wanita cantik tersebut. Dalam setiap langkah, bibir dan hatinya tak pernah berhenti berzikir dan beristighfar memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah ia perbuat, hingga tibalah malam, sementara ia belum sampai juga ke tempat yang dituju. Akhirnya, ia mencari perlindungan di sebuah tempat di mana terdapat 12 orang pengemis. Saking kelelahannya dia berbaring di antara mereka, kebetulan setiap malam, seorang dermawan di kota rutin mengirimkan 12 potong roti untuk 12 pengemis yang ada di sana. Karena dikira salah satu pengemis, si lelaki itu menerima sepotong roti, sedangkan satu pengemis yang biasa menerima roti itu tak dapat bagian. Iba melihat pengemis yang kelaparan. Si lelaki itu pun rela memberikan rotinya kepada pengemis yang tidak kebagian jatah, walaupun sejatinya ia sendiri sangat lelah dan kelaparan. Keesokan harinya, si lelaki itu meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Para malaikat kemudian menimbang amal perbuatan lelaki itu selama hidup. Para malaikat mendapati bahwa amal ibadahnya selama 70 tahun sebanding dengan dosa akibat maksiat besar selama 7 hari, 7 malam dengan wanita. Kemudian, para malaikat mendapati bahwa si lelaki di akhir hayatnya pernah dengan ikhlas, rela berkorban, dan penuh kasih sayang memberikan sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan. Pahala sedekah sepotong roti itulah yang akhirnya membuat timbangan amal kebaikannya lebih berat, sehingga lelaki itu pun masuk surga. Abu Musa mengakhiri kisahnya dengan berpesan, "Anak-anakku tersayang, ingatlah lelaki dengan sepotong roti itu." Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan Nabi Daud membuatnya mendapat keistimewaan berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Suatu hari, beliau yang sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang. Dalam suraunya melihat seekor ulat merah yang berada di sekitarnya. Beliau kemudian mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Mengetahui pikiran Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan ulat tersebut untuk berkata layaknya manusia. Ulat merah itu pun berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkanku untuk membaca Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga." Kemudian ulat tersebut juga berkata kepadanya, "Lalu apa yang dapat kau dapat katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut membuat Nabi Daud tersadar bahwa dirinya khilaf. Ia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Nabi Daud memohon ampun dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sifat pemikir seorang Rasul yang bijak. Setelahnya beliau tak lagi menganggap rendah segala makhluk ciptaan Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, kita tak boleh memandang rendah dan meremehkan orang lain. Seperti ulat dalam kisah ini, meski terlihat kecil, namun ternyata ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan kita? Abu Darda adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu merenung, berpikir, dan berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketekunannya, ia menjadi seorang ahli hikmah yang banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam. Di masa Rasulullah, pendapatnya selalu didengar dan dihargai, karena ia selalu menyeru kepada kebaikan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan memimpin, beliau mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Syam. Suatu hari Abu Darda sedang mengunjungi majelis-majelis masyarakat, Damsyik dan pergi ke pasar-pasar untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang lalai. Saat ia sedang berjalan, ia melihat sekelompok orang yang memaki seorang laki-laki.
Abu Darda segera menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Orang ini jatuh ke dalam dosa besar," jawab mereka. Abu Darda berkata, "Seandainya dia jatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan membantunya keluar?" Mereka menjawab, "Tentu saja. Karena itu, janganlah kalian mencaci dia. Ajarilah dan sadarkanlah dia. Bersyukurlah kepada Allah yang selalu memaafkan kalian dari dosa," kata Abu Darda dengan lembut. Mendengar nasihat Abu Darda, orang yang bersalah itu pun menangis dan bertobat. Dari kisah Abu Darda, kita dapat belajar tentang pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan harus digunakan untuk membantu sesama dan menyebarkan kebaikan. Selain itu, sikap pemaaf dan pengertian terhadap kesalahan orang lain, seperti yang ditunjukkan Abu Darda, adalah nilai yang sangat mulia. Seorang laki-laki miskin yang berprofesi sebagai tukang semir sepatu. Si tukang semir ini adalah seorang yang rajin dan tak pernah lalai untuk menjalankan ibadah. Kehidupannya yang pas-pasan pun tidak menyurutkan niatnya untuk bisa pergi haji. Sedikit demi sedikit dia kumpulkan jerih payahnya untuk bisa naik haji. Memang membutuhkan waktu yang lama untuk menabung, tapi tukang semir sepatu ini tak pernah mengeluh dan tetap sabar. Hingga pada suatu hari uangnya sudah terkumpul dan cukup untuk pergi haji. Tiba-tiba, tetangganya yang juga hidup miskin meminta bantuan untuk berobat karena menderita sakit parah. Tak tega melihatnya, dia pun memberikan tabungan naik hajinya untuk berobat. Di tempat lain ada seorang saudagar kaya dari kampung seberang yang berangkat haji. Ketika di padang Arafah, dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saudagar kaya bertanya, siapakah yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab bahwa si tukang semirlah yang menjadi seorang haji mabrur. Sekembalinya dari tanah suci, dia pun mencari tukang semir sepatu yang dimaksud. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui yang dicari adalah seorang tukang semir sepatu yang miskin. Sang saudagar kemudian bertanya apakah benar si tukang sepatu telah naik haji. Dengan rendah hati si tukang semir sepatu menjawab jika dia belum pernah pergi haji. Mungkin Nabi Muhammad SAW menyebut namanya sebagai seorang haji yang mabrur karena melihat niat, kerja keras, dan keikhlasannya. Apa yang kalian dapat dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Subscribe untuk cerita Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk salat. Setelah salat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Namun, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad bin Hanbal malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad bin Hanbal mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti. Apa yang kamu pelajari dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Subscribe untuk cerita setiap Uwais hari. Al-Qarni sehari-hari mencari nafkah dengan berdagang dan menggembala kambing milik orang lain. Di rumahnya yang kecil dan reot, Uwais Al-Qarni hidup berdua dengan sang ibu yang seorang tunanetra. Satu hari, dia berkata, "Tidak akan pernah terlontarkan dari mulut ibuku, kecuali akan kulakukan yang dia inginkan. Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan." "Apa itu ibu? Katakan." "Ibu ingin pergi haji." Jelas sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu, sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer dari tanah suci, dan keadaannya sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar dapat menggendong ibunya ke kota Makkah. Dia membeli seekor anak sapi yang setiap hari digendongnya menaiki puncak gunung. Naik turun, tiada henti. 8 bulan berselang, fisik Uwais terbentuk, besar, dan kuat menggendong. Kemudian mulailah ibunya digendong, menempuh jarak yang sangat jauh menuju Makkah untuk berhaji. Di sana, sang ibu diajak tawaf 7 putaran sampai selesai, lalu dibawa ke makam Nabi Ibrahim untuk salat 2 rakaat,
dan sa'i. Saat di Makkah, Uwais berdoa agar dosa ibunya diampuni. Ibunya juga meminta Uwais mendoakan kesembuhan penyakit kulitnya. Tetapi Uwais awalnya keberatan karena menganggap penyakit itu sebagai berkah, namun akhirnya ia menuruti permintaan ibunya dan penyakitnya pun hilang, menyisakan tanda di tengkuknya. Rasulullah SAW menyebut Uwais sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di Seorang langit. raja memutuskan untuk berkeliling negaranya. Setiap dia melewati tempat yang berbeda, semua orang akan bergegas menemuinya. Namun ketika raja melewati suatu tempat, dia melihat seorang laki-laki tua yang malang. Laki-laki tersebut tidak memperhatikan kedatangan raja dan tetap sibuk dengan aktivitasnya. Raja kemudian mendatangi laki-laki itu dan bertanya, mengapa dia tidak bergabung dengan orang-orang untuk menemuinya? Laki-laki tua itu menjawab, sebelum kamu, ada raja lain yang pernah melewati tempat ini. Semua orang berkumpul untuk melihatnya juga. Namun, beberapa hari kemudian dia meninggal dan dimakamkan di suatu tempat di dekatnya. Seorang pria malang juga meninggal selama waktu itu dan dimakamkan di dekat kuburan raja. Setelah beberapa waktu, banjir besar melanda daerah itu menyebabkan kuburan-kuburan itu terbalik. Akibatnya tulang-tulang orang malang itu bercampur dengan tulang-tulang raja. Kami tidak bisa membedakan antara mereka lebih lama lagi. Setelah melihat ini, tidak masalah lagi bagiku siapa raja dan siapa pengemis. Ujung-ujungnya rumah kita juga akan sama saja, sambung laki-laki tua itu. Orang-orang mengunjungi seorang bijak hanya untuk mengeluh tentang masalah hidup mereka yang sama berulang kali. Suatu hari, orang bijak ini memutuskan untuk menceritakan lelucon, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa menit, dia memberitahu mereka lelucon yang sama, dan hanya beberapa dari mereka yang tersenyum. Kemudian dia menceritakan lelucon yang sama untuk ketiga kalinya, tetapi tidak ada yang tertawa atau tersenyum lagi. Orang bijak itu tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menertawakan lelucon yang sama berulang kali. Ya, jadi mengapa kamu selalu menangis tentang masalah yang sama? Moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, khawatir tidak akan menyelesaikan masalah Anda, itu hanya akan membuang waktu dan energi Anda.